Halo semuanya, welcome back di Firelands, podcast anak komunikasi yang suka ngomongin teori nih, tapi tetap santai. Halo semuanya, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Kenalin, nama aku Mutiara Diana, biasa dipanggilnya Muti. Nama aku Rida Vina Dewi, dipanggil Vina. Oke. Nama aku Redi Fananda Putri, biasa dipanggil Redi. Oke, tapi kalian kepo nggak sih hari ini kita mau ngebahas apa? Jadi kita mau ngebahas fenomena sosial nih di media sosial. Tapi kita ngebahasnya lewat analisis teori kognisi sosial. Seru banget nggak sih? Banget bakal seru banget. Apalagi hari ini kita bakal bahas studi kasus, yaitu kasus Dr. Richard Lee. Kalian yang tahu nggak? Jujur gue tahu lagi, itu yang viral di TikTok kan? Gue juga tahu itu rame banget di FYP gue. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, kasus Dr. Richard Lee itu viral karena dia katanya ijazah dokternya itu bohong dari universitas luar, terus katanya produknya abal-abal, guys. Aduh, itu gimana ya? Dan menariknya, kita tuh bakal ngeliat nih gimana sih si teori kognisi sosial ini tuh membantu kita untuk lebih paham lagi kenapa ya fenomena kayak gini tuh bisa terjadi di era media sosial. Seru banget nggak sih? Jadi buat kalian yang mau nonton, stay tune terus karena kita bakal ngebahas di episode kali ini. Oke, tapi sebelum kita ngebahas kasus Dr. Richard Lee, mungkin ya kita kasih spill dulu nggak sih? Mungkin buat yang di rumah atau dimanapun itu yang kayak apa sih analisis teori kognisi sosial tuh apa sih? Jadi bisa dikasih tau dulu kali ya. Ada yang mau kasih tau nggak nih? Oke. Oke, jadi teori kognisi sosial itu awalnya dicetusin oleh Albert Bandura yang katanya kita itu belajar dari ngamatin sikap orang lain, terutama lewat media apa ya? Media sosial, guys. Bener banget sih, setuju. Ya, terus teori kognisi sosial ini tuh ada 3 elemen utama nih. Yang pertama itu ada observational learning, yang kedua ada self-efficacy, dan ketiga ada reciprocal determinism. Jadi kita tuh nggak cuma belajar dari pengalaman diri sendiri aja nih, tapi kita juga bakal belajar dari apa yang kita lihat di sekitar kita, terutama di era media sosial. Oke, tapi kayak gimana sih sebenarnya? Jadi misalnya nih kita buka TikTok atau apa gitu media sosial, terus kita ngeliat kayak dia nge-share tips kayak traveling atau skincare. Nah terus kalian bagi yang lain tuh mikir kayak lah dia juga bisa, kalau dia bisa aku juga bisa dong. Nah itu namanya observational learning. Oke. Nah, di kasus Dr. Richard ini, dia kan awalnya punya brandingan yang bagus ya sebagai dokter skincare yang terpercaya dan dijadikan panutan. Tapi nanti kita bahas lebih dalam deh soal efeknya. Oke, sekarang kita langsung aja nggak sih ngebahas kasus Dr. Richard Lee. Kalau tadi kan udah dikasih tau nih konteksnya analisis teori kognisi sosial itu gimana. Nah, mungkin tadi udah di-mention juga, udah ada elemen utamanya, ada 3. Mungkin kita bahas dulu nggak sih dari elemen utama yang pertama, yaitu observational learning. Siapa duluan yang mau ngasih tahu nih? Oke, aku. Oke, jadi observational learning itu kelihatan banget pas di awal karirnya Dr. Richard Lee, guys. Jadi yang awal-awalnya dia kayak nge-share tips kayak skincare, terus produk yang gimana yang bikin orang-orang tuh pada percaya sama dia, dan akhirnya pada ngikutin semua saran dia kayak beli produknya atau nyoba-nyoba tipsnya gitu. Tapi kalau menurut lo sendiri gimana nih? Gue setuju sih, tapi karena si publik ini kan cuma ngeliat apa yang ada aja ya di sosial media tanpa dicek fakta terlebih dahulu ya. Jadi mereka tuh gampang percaya aja gitu. Nah ini tuh efek dari belajar dari observasi yang gak disaring terlebih dahulu. Oke, ngerti sih. Tapi kalau yang kedua nih, misalnya dari elemen yang kedua yaitu self-efficacy, itu gimana sih di kasus ini mainnya? Siapa? Oh, dia. Aku mau ngejelasin. Jadi self efficacy itu kan soal kepercayaan diri ya, atau rasa pede di diri seseorang kalau dia tuh mau ngelakuin sesuatu. Nah, bisa dibilang kalau si Dr. Richard ini tuh self efficacy-nya cukup tinggi ya, karena dia kan sering bikin konten gitu di depan kamera. Nah, dari kontennya ini masyarakat tuh jadi menganggap si Dr. Richard ini tuh emang seorang ahli yang emang kompeten di bidangnya. Oke. Masalahnya guys, tentang kepercayaan diri itu bisa jadi contoh buat orang lain. Terus orang-orang misalnya kayak ngeliat kontennya kayak, lah Dr. Richard Lee bisa nih, aku juga bisa dong. Jadi orang-orang tuh kayak nyoba-nyoba kayak gitu, padahal dia nggak punya gelar yang mendukung, guys. Contohnya kan kalau Dr. Richard Lee itu kan katanya dokter ya, jadi pasti dia punya hak untuk nge-share gitu dong, soalnya dia belajar dapat edukasi kayak gitu. Oke, berarti lebih ke meniru ya. Oke, ngerti sih, jadi paham. Nah, mungkin yang last but not least ini dari elemen yang terakhir, yaitu dari reciprocal determinism nih. Dia kan lebih ke antara hubungan timbal balik ya, antara individu, perilaku, maupun lingkungan. Nah, gimana sih itu bisa main di kasus Dr. Richard Lee ini? Siapa?
Oke, jadi kayak viralitas Dr. Richard tuh kan awal-awalnya itu dibentuk sama lingkungan digital yang mendukung. Contohnya itu kayak algoritma. Siapa sih yang nggak tahu algoritma TikTok sekarang kan? Nah, jadi kayak algoritma itu tuh yang awalnya ngedukung dia, pas tahu Dr. Richard di skandal kebongkar, lingkungan itu yang sama itu malah ngehujat dia. Padahal awal-awalnya dia kayak memuja-muja Dr. Richard Lee. Lebih ke ikut-ikutan ya. Sih bisa dibilang lingkaran setan juga ya, karena kan adanya publikasi negatif, terus itu tuh makin memperkuat perilaku audiens ini untuk makin ngehujat Dr. Richard. Nah ini tuh bikin citra Dr. Richard makin jatuh dan buruk. Oke, itu aja gak sih? Tapi nih, kalau kita udah ngebahas soal tadi kasus Dr. Richard nih mungkin ya, kita tuh jadi lebih sadar gak sih kalau media sosial tuh punya big power atau kekuatan besar nih. Jadi orang nih bisa gampang nih buat viralnya kan, tapi bisa juga orang tuh cepet jatuhnya. Jadi gimana nih? Jadi makanya guys, kita semua yang bagi pengguna media sosial, semua orang yang punya HP, yang punya media sosial itu harus aware banget sama cara kita main media sosial. Kita harus nyaring-nyaring, harus lebih kritis, kita nggak boleh langsung percaya pokoknya guys. Setuju banget sih. Dan untuk seluruh pembuat konten di luaran sana nih, inget ya kalau tanggung jawab moral itu nomor 1. Jangan cuma ngejar viralitas aja, tapi harus ada kredibilitas di dalamnya. Bener banget, apalagi kalau tadi kan kita udah paham ya tentang teknologi sosial. Jadi kita tuh lebih bisa lah berhati-hati dengan menggunakan media sosial buat lingkungan sekitar kita. Jadi lebih tetap stay aware dan mindful. Yap. Jadi kita sampai di sini aja kali ya. Jadi kalau kalian yang punya opini atau pengen kita diskusi lagi tentang fenomena-fenomena mirip kayak Dr. Richard Lee atau yang mana, kalian bisa share ke DM kita atau di kolom komentar ya guys. Thanks for listening. Jangan lupa stay critical dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Viralance, Mengurai psikologi di dunia konten. Bye-bye.